Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Sinar Hadi Wijaya. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti video ini. Video ini saya persembahkan untuk teman-teman yang ingin melakukan pembelajaran website mulai dari nol. Nantinya akan ada seri-seri selanjutnya. Berdasarkan pengalaman teman-teman, apabila videonya terlalu panjang, nantinya teman-teman akan bingung mencarinya di mana, sehingga nanti dalam kesempatan kali ini seluruh videonya saya pecah ataupun materinya saya bahas per video, sehingga teman-teman tidak usah kesulitan untuk mencari informasi ataupun bagian-bagian tertentu di bagian video tersebut. Namun untuk mempermudah teman-teman juga, saya juga sudah mempersiapkan timestamp. Timestamp itu di bagian deskripsi, teman-teman bisa lihat di situ ada waktu dan juga keterangan. Jadi teman-teman bisa langsung lompat ke menit atau detik tersebut untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Nah, teman-teman, saya harapkan teman-teman tidak lupa untuk menyalakan tombol like, kemudian subscribe, dan juga teman-teman saya harapkan untuk bisa berkomentar di kolom komentar di bagian bawah apabila ada topik ataupun informasi yang ingin kita sharing bersama-sama. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai persiapan dalam pembuatan website. Persiapan dalam pembuatan website. Materi ini saya buat di bulan Mei dan saya presentasikan kepada teman-teman di bulan Juni 2022. Materi ini 100% adalah materi teori, jadi tidak ada praktek sama sekali, dengan harapan teman-teman bisa mengetahui step by step atau apa aja yang perlu kita persiapkan ketika kita akan melakukan pembuatan website. Materi ini adalah materi untuk pemula atau newbie istilahnya, di mana teman-teman yang akan membuat website sendiri dengan menggunakan aplikasi platform WordPress, ataupun teman-teman yang ingin melakukan pembelian ataupun melakukan pembuatan website ke dalam agensi, sehingga perlu adanya beberapa hal persiapan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, ketika kita akan membuatkan website, otomatis teman-teman itu harus memahami tujuan ketika teman-teman akan membuat website. Boleh itu tujuannya seperti yang ada di layar, yaitu bentuknya company profile, ataupun bentuknya e-commerce, ataupun online shop. Jadi e-commerce dan online shop itu dua hal yang berbeda. Kemudian teman-teman blogger yang dulunya menggunakan Blogspot, kemudian Medium, Tumblr, ataupun media yang lainnya, ingin berpindah kepada website tetapi tidak ingin diribetkan dengan segala fitur-fiturnya ataupun codingannya, teman-teman bisa menggunakan hal tersebut. Kemudian bagi teman-teman pelaku usaha yang ingin menggunakan website sebagai landing page ataupun sebagai registration, kemudian teman-teman komunitas yang ingin membentuk komunitas, ada membuat sebuah forum atau community web, itu juga kita bisa lakukan. Kemudian bagi sekolah atau yayasan yang ingin membentuk sebuah LMS atau Learning Management System. Nah, tujuannya adalah teman-teman harus memahami ketika akan membuat website, ini sebenarnya goal-nya itu sebagai apa. Karena apa? Karena ini nanti akan berkesinambungan. Pada tutorial kali ini saya akan membahasnya, atau pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai sebuah online shop, karena nantinya ada proses transaksi juga. Oke, ketika teman-teman sudah memahami tentang tujuan dari pembuatan website, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah seperti yang ada di layar, yaitu teman-teman silakan menentukan nama domain. Domain itu apa sih? Mungkin teman-teman masih bingung. Domain itu ibaratnya kalau di dunia nyata itu adalah alamat. Tetapi di situ disebutnya adalah domain adalah alamat di mana kita atau pengunjung website biasanya mengakses situs website di browser, seperti www.facebook.com, instagram.com, google.co.id, itu adalah nama domain. Nah, nama domain itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah namanya, yang kedua adalah extension. Apa itu extension? Extension itu yang belakangnya. .id, .com, .org, .myid, kemudian .net. Nah, itu adalah jenis-jenis ekstensi nama domain. Ketika kita bicara masalah nama domain, otomatis ada satu hal yang perlu kita concern, yaitu panjang karakter. Tidak ada batasan atau tidak ada yang namanya
aturan yang menyatakan bahwa nama domain itu harus sekian, tidak. Tetapi kita harus mengingat sebuah nama domain itu yang mudah diingat. Saya biasanya ketika teman-teman atau dimintain saran nama domain, yang pertama adalah ada aturannya. Saya itu maksimal 2 kata. Jadi kalau kita ingat Tokopedia, buka lapak. Nah, itu adalah 2 kata, beli itu jadi satu. Kemudian ketika ada 2 kata, penggunaannya teman-teman harus maksimal 5 suku kata. Karena apa? Karena nama domain dengan maksimal 2 kata dan 5 suku kata itu lebih mudah diingat oleh teman-teman. Nama domain saya Sinar Hadiwijaya terdiri dari 3 kata. Maksimalnya jumlah suku katanya Sinar Hadiwijaya ada 7. Mungkin beberapa teman-teman taunya adalah nama saya Sinar ataupun Hadi. Tetapi kadang-kadang yang Wijayanya ini bingung. Makanya oleh karena itu kenapa nama saya buatkan website agar yang pertama mudah diingat, kemudian yang kedua adalah unique domain seperti itu. Nah, ketika kita sudah menentukan panjang karakter dari nama domain kita, langkah selanjutnya adalah menentukan ekstensi domain. Tadi sudah saya sampaikan mengenai apa itu ekstensi domain. Jadi ekstensi domain itu ada .com, .id, .net, org, dan lain-lain. Teman-teman tolong tentukan. Yang utama apa Mas Hadi? Yang utama ketika teman-teman sudah punya namanya, cari .com-nya terlebih dahulu. Jadi kenapa .com? Karena .com itu adalah nama domain yang paling sering mudah dihafal dan familiar dengan bisnis ataupun branding. Kalau misalnya nama domain.com-nya udah dipakai, cari ada alternatif lain. Boleh pakai .id, myid, dan lain-lain. Untuk penggunaan domain ID itu memang ada batasannya. Seperti halnya teman-teman tidak bisa menggunakan sch.id karena itu adalah nama domain yang diperuntukkan untuk sekolah ataupun edukasi. Kemudian GoID itu adalah Government Indonesia, GoID. Jadi teman-teman penggunaan nama domain itu tolong diperhatikan secara jelas. Penggunaan ekstensi domain tolong diperhatikan dengan jelas. Setelah kita punya nama domain, kemudian kita milih ekstensi domain. Selanjutnya yang dipilih adalah registernya atau providernya. Banyak dari teman-teman tergiur, harga domain murah. Rupanya harga domain murah tidak memberikan domain panel. Pihak penjual itu rupanya domain murahnya dari carding ataupun transaksi yang memang tidak diinginkan atau tidak legal di Indonesia. Masalahnya apa? Ketika teman-teman perpanjang di tahun kedua, apakah itu bisa ke mereka? Tetapi ketika teman-teman melakukan registrasi ke instansi ataupun ke perusahaan atau provider yang memang sudah terdaftar, maka teman-teman bisa melakukan perpanjangan dengan mudah tanpa harus ribet ataupun harga yang naik. Ada beberapa kasus mengenai provider atau registan. Jadi di Indonesia banyak sekali registan. Mas Hadi, kenapa kok di tahun pertama harganya lebih murah dibandingkan dengan tahun kedua? Itu adalah bentuk promo dan bentuk kesepakatan dari masing-masing registan. Jadi pastikan teman-teman sudah membaca detailnya terlebih dahulu. Nah, setelah 3 ini teman-teman sudah cek, pastikan ketersediaan nama domain. Dicek nggak ada yang pakai, ekstensi aman. Di provider kita sudah milih, tetapi ketika kita enter di provider, biasanya nama domain itu tidak tersedia. Domain adalah sebuah hal yang unik, artinya tidak mungkin dimiliki oleh semua orang, ataupun bahkan hanya satu orang aja yang boleh memiliki nama domain. Pastinya duluan siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih yang lebih awal registrasi, itulah yang mendapatkan nama domain tersebut. Jadi pastikan teman-teman ketika sudah seret dengan nama domainnya, langsung aja melakukan pembelian. Oke, nama domain sudah di tangan. Selanjutnya, apa yang harus kita pikirkan selanjutnya atau kita persiapkan? Setelah kita punya domain, selanjutnya teman-teman harus memikirkan kebutuhan hosting. Apa itu hosting? Hosting itu adalah tempat menyimpan teman-teman, tempat menyimpan gambar, video, bahasa pemrograman, kemudian konten, kemudian
dokumen, teman-teman bisa simpan di situ. Email pun juga tersimpan di dalam hosting. Nah, ketika teman-teman membangun sebuah website, tentunya hosting ini ibaratnya tanah. Domain itu adalah alamat yang kita tuju. Ketika kita sampai di alamat tersebut, apa yang kita lihat itu dalam bentuk tanah. Pemilihan hosting itu sangat penting bagi teman-teman semuanya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui mengenai pemilihan hosting. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui masalah kapasitas disk. Jadi kapasitasnya teman-teman ketika beli hosting itu berapa giga. Minimal sekarang di 2022, Juni 2022, teman-teman harus minimal sebanyak 1 giga. Karena apa? Untuk install WordPress-nya sendiri sudah kemakan 230-an sampai 250 MB. Belum lagi teman-teman nanti upload foto, upload tema, kemudian upload kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi pastikan teman-teman kapasitas disknya minimal dari 1 giga. Kemudian yang kedua, teman-teman ketika memilih hosting, teman-teman harus memilih antara SSD, HDD, memahami istilah cloud ataupun inode. Jadi jangan mudah tergiur dengan unlimited. Karena apa? Karena yang unlimited itu tidak selamanya unlimited. Hosting itu tanah, nggak mungkin tanah itu nggak ada batasannya. Tanah itu otomatis ada petanya, ada kuotanya. Nah, kuota yang teman-teman ketika menggunakan hosting unlimited itu disebut dengan inode. Jadi, minta tolong diperhatikan masalah SSD atau kapasitas tersebut. Kemudian, setelah teman-teman sudah memahami, saya butuh berapa giga, saya ingin menggunakan unlimited atau yang fix, kita menggunakan SSD. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah teman-teman harus memahami istilah teknis. Kapan teman-teman menentukan harus menggunakan share hosting? Kapan teman-teman harus menentukan menggunakan cloud server, dedicated, VPS atau yang sekarang layanan namanya manajemen service. Teman-teman harus menyesuaikan ini kebutuhannya dengan hal-hal tersebut. Karena apa? Setiap kebutuhan teknis tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi teman-teman tolong dipahami itu. Apabila ada pertanyaan mengenai ini silakan di kolom komentar. Pastinya teman-teman bisa nanti kita diskusi di bagian kolom komentar. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus bisa memilih provider hosting. Sekali lagi jangan mudah tergiur yang murah-murah. Teman-teman harus kasarannya harus bijak untuk memilih provider hosting apa yang cocok buat teman-teman, yang bisa support teman-teman. Kemudian ketika kita konfirmasi chat ataupun apa, itu semuanya terbuka dan siap membantu teman-teman ketika ada kesulitan. Sudah, domain sudah, hosting sudah. Lanjutnya apa? Lanjutnya teman-teman harus mempersiapkan kontennya. Seringkali udah ada hosting, seringkali ada domain, tetapi teman-teman bingung nih untuk mempersiapkannya, apa yang harus dipersiapkan. Yang pertama, teman-teman harus mencek website-website yang menjadi ide dari konten teman-teman. Contoh, ketika saya pengen buat sebuah landing page tampilannya mirip seperti si A, si B, si C, teman-teman harus mempunyai gambaran terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika teman-teman membuat sebuah situs ataupun teman-teman mempercayakan kepada agensi untuk membuat situs, teman-teman harus bisa nih mengutarakan apa kebutuhan dari teman-teman. Yang paling krusial yang pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan logo. Jadi ketika ada website, di atas website itu mesti butuh logo. Kalau logo nggak ada, biasanya kita tulis teks saja. Kemudian ketika teman-teman sudah membuat website, selanjutnya adalah teman-teman mempersiapkan bagian kontak atau hubungi kami. Supportnya nanti menghubungin siapa. Apabila ada artikel, kemudian masalah teknis dan lain-lain, teman-teman harus mempersiapkan kontaknya itu kepada siapa. Kemudian yang ketiga, teman-teman otomatis harus mempersiapkan gambar atau video. Jangan minta, Mas buatin tetapi gambarnya ya apa? Ya Mas cari di Google. Nah, ini website yang buat kita atau teman-teman. Jadi pastikan gambar atau videonya ini benar-benar teman-teman persiapkan. Kemudian yang keempat,
itu adalah detail informasi. Seperti kalau teman-teman sebuah website company profile, itu ada yang namanya tentang kami, sejarah, visi misi, atau kalau online shop, nah teman-teman harus ada cara pembayaran. Nah, jadi hal-hal detail seperti ini harus teman-teman persiapkan. Jangan semuanya diserahkan kepada developer atau dipersiapkan nanti. Karena apa? Karena ketika itu nanti menjadi belum dipersiapkan akan jadi kendala teman-teman ketika akan melakukan pembuatan website. Dan yang terakhir, siapkan tombolnya, call to action goal-nya. Biasanya saya menyarankan teman-teman kalau call to action itu ke nomor yang berbeda. Mohon maaf, jangan menggunakan nomor pribadi. Jadi call to action itu adalah tombol, entah itu ke WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, yang tanda kutip orang bisa reach atau bisa menghubungi dari teman-teman semuanya. Saya rasa itu tadi kurang lebih beberapa persiapan yang perlu teman-teman apa ya istilahnya ya, harus dipahami terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan pembuatan situs web. Nah, teman-teman bisa menghubungi kami di hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 5 sore kecuali hari libur, atau langsung aja menghubungi saya di sosial media. Jangan lupa untuk follow semua sosial media saya, atau teman-teman bisa langsung chat tim saya di nomor yang ada di layar, atau menggunakan Telegram. Kalau Telegram insya Allah selama saya online, saya akan membantu untuk teman-teman menjawab. Saya rasa terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Di sini ada satu quote dari Bill Gates, yaitu adalah baik untuk merayakan kesuksesan, tapi hal yang lebih baik adalah mengambil pelajaran dari kegagalan. Saya rasa itu tadi sedikit informasi dari saya, pembuka dari saya. Mohon maaf karena ini video awal, apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tunggu kritik, saran, dan komentar dari teman-teman di bagian kolom komentar. Kemudian apabila ada hal lain yang perlu dibahas, nantinya akan saya bahas. Untungnya di YouTube ada fitur short, jadi mungkin akan saya kirim dalam bentuk short. Sampai jumpa di video selanjutnya.